Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda, jumpa lagi bersama dengan saya, Hamis Wakil, pemuda awam ngomong kocak di Respon Populer. Nah, hari ini teman-teman sekalian, kita akan kembali lagi memberi pandangan kita yang awam ini untuk mengimbangi pikiran-pikiran para elit kita yang semakin hari menuju 14 Februari itu terlihat semakin lebih tambah kacau. Jadi hilang substansi daripada tugas mereka sebagai elit, sebagai politisi, sebagai peserta pemilu yang punya tugas untuk menghadirkan dan memberikan pendidikan politik masyarakat yang baik kepada semua masyarakat Indonesia, terlebihnya adalah kepada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang punya hak menentukan masa depan Indonesia di tanggal 14 Februari mendatang ini. Teman-teman sekalian, sebelum itu saya ingin sebagaimana biasanya semoga kesehatan kita semua tetap terjaga, stamina kita tetap terjaga, dan kita doakan semoga Allah selalu melindungi kita di setiap aktivitas kita, setiap hari-hari kita. Teman-teman sekalian, semoga aktivitas yang kita lakoni di hari-hari yang kita lewati atau yang saat ini kita laksanakan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini semoga menjadi wasilah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sebagaimana tadi di awal secara panas dan secara spirit saya menyampaikannya, yakni adalah menyangkut soal masalah fenomena politik yang kian hari menghiasi politik demokrasi kita hari ini. Teman-teman sekalian, ini saya ingin sedikit memberi pandangan saya menyangkut soal masalah tarik mundur gitu ya, atau memundurkan diri sebagai kader partai dari PDIP itu sendiri, yakni adalah Bang Ara. Nah, teman-teman sekalian, belakangan kan kemudian disoroti banyak pihak ya, televisi kemudian berbondong-bondong gitu ya, mencoba untuk mengambil perbincangan yang eksklusif bersama dengan Bang Ara dan ingin mencoba untuk mengimprove gitu ya, apa yang kemudian menjadi alasan yang paling terpenting dan paling urgent sehingga Bang Ara ini yang juga menjadi tokoh terutama ya di PDIP ya, bukan PDI tetapi di PDIP, untuk kemudian memundurkan diri dari PDIP ini. Ini kan jika kemudian kita bayangkan ini kan cukup begitu mustahil juga gitu ya. Tapi inilah fakta politiknya. Beliau kemudian menarik diri dari PDIP dengan kemudian alasan-alasan. Jadi Bang Ara ini jika kemudian kita lihat rupanya juga adalah merupakan bagian daripada loyalis Pak Jokowi. Nah, ini pertanyaan saya, kenapa Bang Ara adalah loyalis Pak Jokowi tetapi tidak loyalis Ibu Mega sebagai pimpinan paling tertinggi di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, atau menjadi loyalis daripada PDIP itu sendiri. Jika kemudian PDIP dianggap telah mengalami degradasi dari aspek politiknya atau dari aspek perjuangannya, kan Bang Ara bisa menggunakan hak politik dia di dalam PDIP sebagai kader yang paling tertua di dalamnya untuk bisa memberikan suara-suara perbaikan di dalam partai PDIP itu sendiri. Nah, tapi ini menjadi satu keanehan mengapa Bang Ara kemudian justru menarik diri daripada PDIP itu sendiri dengan alasan tetap mengikuti sikap politik daripada Pak Jokowi itu sendiri. Nah, ini satu hal yang kemudian patut kiranya kita perbincangkan, dan saya kira ini saya mencoba untuk memberi pandangan awam saya menyangkut soal masalah hal ini. Sebab saya lihat ini teman-teman sekalian, apakah loyalitas Bang Ara kepada Pak Jokowi ini akan selalu ditunjukkan di ruang politik kita kapanpun gitu ya, selama Pak Jokowi itu berada pada sikap politik pribadinya. Nah, jadi kita akan melihat, kita akan uji seberapa jauh gitu ya loyalitas dan rasa cinta Bang Ara kepada Pak Jokowi ini. Saya kira Bang Ara ini di tengah kecintaannya mengikuti sikap politik Pak Jokowi, ini tengah dibenturkan dengan pernyataan terakhir dari PDIP yang kemudian sudah bertaburan, nanti akan saya tampilkan di sini, yakni adalah menyangkut soal PDIP yang sedang membuka ruang rujuk kepada Pak Jokowi. Nah, ini satu tantangan besar saya kira. Ini fenomena yang menjadi challenge terbesar kepada Bang Ara. Nah,
kita akan melihat ketika kemudian PDIP dan Pak Jokowi akan merujuk, apakah kemudian Bang Ara akan kembali juga kepada PDIP dan sama-sama kembali bersama dengan para kader, bersama dengan Ibu Mega dan bersama para simpatisan yang ada untuk tetap berjuang memenangkan PDIP di Pilpres dan di Pileg 2024 ini, 14 Februari yang tinggal beberapa hari ini. Ataukah kemudian Bang Ara justru kemudian meninggalkan sikap politik Pak Jokowi dan kemudian meninggalkan Pak Jokowi dan meninggalkan PDIP secara langsung dan dengan waktu yang begitu lama gitu, tanpa ada ruang rujuk kembali. Nah, ini satu hal yang kemudian membuat kita ini ada muncul something interest di sana gitu ya, curious di sana, bahwa apakah Bang Ara akan kembali lagi membersamai PDIP ketika kemudian PDIP di dalam upaya untuk membuka ruang rujuk dengan Pak Jokowi ini, apakah Bang Ara akan kembali lagi rujuk dengan Pak Jokowi ataukah kemudian tidak? Nah, ini satu pertanyaan yang akan kita tunggu jawabannya nanti. Nah, proses pemilu kita ini kan sebentar lagi, kurang lebih tinggal belasan hari lagi, 16 atau 17 hari lagi ini yang tersisa. Nah, apakah kemudian di last minute ini, di injure time ini, akan ada bom waktu di mana Pak Jokowi akan kembali kepada PDIP dan Bang Ara akan mengikuti sikap Pak Jokowi dan lantas kemudian bersama-sama di dalam satu perjuangan yang sama memenangkan PDIP? Atau paslon capres dan cawapres yang diusung oleh PDIP dalam konteks ini adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Nah, tentu ini adalah satu misteri yang kita nantikan. Apakah kemudian akan terjadi di suatu hari nanti, ataukah kemudian lantas Pak Jokowi akan tetap berada pada sikap politiknya hari ini, berada pada sikap dia sendiri tanpa melirik partainya, atau justru tetap berada pada ruang dugaan-dugaan publik hari ini bahwa Pak Jokowi berada di balik pasangan nomor urut 2, yakni adalah Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan putranya sendiri. Apakah kemudian Pak Jokowi akan berada pada posisi di mana dia akan berkampanye dengan paslon 02, ataukah kemudian kembali memperbaiki hubungan politik dia dengan partainya PDIP yang kemudian sudah membesarkan Pak Jokowi dari Solo, DKI Jakarta hingga jadi presiden 2 periode. Nah, satu hal yang menarik rekan-rekan sekalian, dan ini adalah menjadi waktu di mana kita nantikan gitu. Nah, tapi terlepas daripada itu teman-teman sekalian, kembali lagi kita di jalur undang-undang pemilu kita untuk selalu memperbaiki pendidikan politik masyarakat kita. Nah, sehingga kemudian substansi daripada pemilu itu didapati begitu setelah pemilihan itu terjadi. Misalnya substansinya adalah pemilu ini adalah merupakan bagian daripada ruang di mana masyarakat akan mendapatkan pendidikan politik masyarakat dari para elit-elit kita. Dan yang kedua adalah menjadi momentum di mana hubungan persatuan kebangsaan kita tetap terjaga dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah demokrasi kita kembali lagi hidup dengan grafik yang semakin lebih tambah meningkat dan semakin lebih tambah memuncak, gitu ya. Yang kita harapkan adalah sebagaimana demikian dan tidak sebagaimana peristiwa-peristiwa yang sudah kita lalui di mana terjadi degradasi atas demokrasi itu dan terjadi pembelahan, pemisahan, gitu ya, politik yang tidak sehat terhadap bangsa kita yang besar ini. Jadi itu sebetulnya yang kita harapkan, semoga saja momentum demokrasi ini, momentum pemilu demokrasi ini berjalan dengan baik, gitu ya, sesuai dengan harapan kita, harapan konstitusi kita, harapan undang-undang kita, dan harapan kita semua yang menginginkan ada kebijakan publik dari pemerintahan kita 5 tahun ke depan nanti itu selalu berpihak kepada masyarakat dan tidak berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu yang dimana itu syarat dengan
kepentingan-kepentingan elit segelintir orang saja. Nah, oleh sebabnya ini satu hal yang mestinya kita selalu ingatkan kepada penguasa kita, pemerintah kita, dan yang paling terpenting adalah kepada para ketiga capres kita. Agar kelak ketika begitu terpilih, mereka harus tetap menjalankan substansi daripada kepala negara itu sendiri, yakni adalah tentang menghadirkan kesejahteraan kepada bangsa Indonesia. Teman-teman, itu saja pendapat saya, respon saya mengenai fenomena-fenomena politik pada kesempatan hari ini. Lantas bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Silahkan, kolom komentar adalah merupakan sarana demokrasi digital kita. So, sebabnya isi kolom komentar ini, semoga diskursus kita bisa dibaca oleh para elit-elit yang kemudian kita sasar pada konteks hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.